Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang pagi ini, kita bahas kasus Jalan Cagak Subang. Semua eh, pengawal kasus Subang atau pengamat kasus Subang pasti sudah punya masing-masing argumen ataupun analisa ataupun semacam eh, prasangka lah ya terhadap kasus ini, kira-kira siapa sih pelakunya. Saya yakin, karena apalagi sekarang sudah lebih dari 2 tahun lebih kasus ini berlanjut, pasti yakin. Apalagi di antara para YouTuber juga pasti punya kesimpulan, punya argumen masing-masing. Termasuk saya juga punya argumen. Maka saya coba argumen saya akan ilustrasikan kembali, ya. Kadang begini, argumen kita ini kadang-kadang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Katakanlah awal-awal kayak saya misalkan bahwa ya, ini perencanaan, ini udah direncanakan. Kemudian saya berubah menjadi, oh ini spontanitas. Oh ini, kemudian saya berubah lagi, oh ini ada perencanaan. Saya sekarang mencoba dengan banyaknya informasi yang masuk, maka saya coba ilustrasikan bahwa kembali kasus ini adalah bukan kasus perencanaan, tetapi kasus insidentil atau ketidaksengajaan. Nanti coba akan saya adukan begini. Almarhumah Ibu Tuti dan Amelia, siapa sih di antara keduanya yang memang sengaja mau dihabisi? Prediksi saya, yang dihabisi adalah almarhumah. Bukan dihabisi sebenarnya. Bukan dihabisi. Sekali lagi, insidentil. Orang yang pertama memang terjadi adalah Ibu Tuti. Pada saat Ibu Tuti, katakanlah kehadiran seseorang yang mencoba untuk meminta sesuatu kepada Ibu Tuti. Untuk mencoba sesuatu kepada Ibu Tuti, memohon sesuatu, tetapi almarhumah Ibu Tuti tidak menyanggupi atau tidak menyepakati. Karena sifat manusia itu jika misalkan ditolak atau keinginannya tidak tercapai, maka wajar namanya manusia akan kecewa. Nah, kadarnya kecewa ini masing-masing manusia berbeda. Ada yang nerimo seperti itu, ada yang kecewa biasa, dan ada yang kecewanya sampai emosional. Nah, di kasus Subang ini, saya melihat sepertinya gambaran saya adalah seseorang yang meminta kepada Ibu Tuti almarhumah untuk meminta sesuatu, almarhumah Ibu Tuti menolak, maka kecewa yang muncul, kecewa yang sangat emosional. Terjadilah percekcokan mulut, adu mulut, maksudnya ribut, dan karena emosionalnya sangat tinggi, karena pelaku ini adalah seorang laki-laki, maka terjadilah. Awal itu adalah semacam pemukulan dan semacam itu. Maka hal yang diharapkan tadi ya sudah dilakukanlah percekcokan, kemudian sampai terjadilah pertikaian. Sekali lagi inilah hanya argumen. Walaupun sempat kita dengar berita bahwa dilakukan oleh papan penggilasan. Kalau lihat dari keadaan luka almarhumah, maka luka itu memang sangat-sangat luar biasa. Kalau dilakukan satu hantaman dengan papan penggilasan, mungkin tidak akan separah luka yang ada di
almarhumah Ibu Tuti. Maka ini adanya suatu gerakan-gerakan yang gerakan yang dilakukan oleh sang pelaku lebih daripada gerakan emosional terhadap korban. Karena memang niatnya tidak untuk mengeksekusi, tetapi adalah karena ada emosional. Terjadi tumbanglah Ibu Tuti, dan Amelia melihat situasi seperti itu, kemudian marahlah Amelia, almarhum. Melakukanlah suatu perlawanan. Karena pelaku ini merasa terancam juga, dan terjadi perlawanan dari almarhumah Amelia, maka dia mempertahankan diri dan melakukan suatu penghantaman yang sangat keras, karena dilihat daripada struktur luka yang ada di kepala samping kanan, luka lebam yang ada hitam di mata almarhumah Amelia. Perlawanan dari Amelia sangat kuat, sampai robohlah keduanya. Oke, kita ambil ini, robohlah keduanya. Sang eksekutor, katakanlah di sana bisa jadi ada 2, 3 orang, atau bisa lebih. Ya, bisa lebih, ada 7 orang. Bisa lebih. Nah, karena sudah terjadi itu, maka tinggallah ada beberapa orang di sana. Mungkin ada 2 orang, atau tinggal 1 orang. Maka yang lainnya diminta untuk keluar dari TKP dan dimintakan untuk menghubungi orang yang diminta oleh sang eksekutor. Dalam artian karena memang dia tidak niatnya untuk menghabisi, terjadilah jatuh korban, meminta tolonglah kepada orang, kemudian datanglah datang orang yang diminta tolong, datanglah ke sana. Nah, biasanya pada saat begini, di satu keluarga, kalau menerima informasi, misalkan informasi masalah musibah, tentu kalau kita misalkan di rumah itu ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, pada saat menerima ada masalah musibah, maka pasti orang-orang yang ada di sekitarnya kan mendengar. Kalau mendengar, wah ada musibah di sana, pasti ada keingintahuan, penasaran. Maka kalau misalkan di rumah itu ada orang yang diminta tolong, ya, ada 2, 3, 4 orang, maka 4-4-nya akan datang. Penasaran, pengen lihat ada apa di sana. Datanglah 4 orang itu ke sana, ya, ke rumah TKP, dan dilihat korban sudah tergeletak, kedua korban. Maka pasti yang ada di sana adalah akan marah, sedih, histeris, marah, bisa jadi emosional. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya, diterangkanlah oleh sang eksekutor bahwa demikian, tidak berniat untuk menghabisi, tetapi karena terjadi pertikaian, maka tidak sengaja dan akhirnya roboh. Mungkin bisa saja orang yang dihubungi ini dia merasa emosionalnya tinggi, sedih dan lain sebagainya, ya. Ya, karena memang ada mungkin orang yang dihubungi ini kenal dengan sang eksekutor, maka pada saat itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya berpikir di sana, ya gimana caranya ini, karena korban sudah jatuh. Akhirnya berpikirlah di sana, terjadi diskusi antara eksekutor dan sang orang yang dipanggil. Bisa jadi di sana tinggal ada 1, 2, 3, 4, 5 orang atau 6 orang, sedangkan yang tadi ada di awal yang terjadi pertikaian bisa jadi ada beberapa orang, kemudian diminta untuk keluar. Ya, diminta untuk keluar karena kenapa?
Kalau misalkan ada masih di tempat orang itu, maka akan lain ceritanya nanti. Karena orang kalau melihat korban, kemudian orangnya tidak dikenal, maka akan terjadi marah yang sangat tinggi. Nah, setelah itu, orang yang dipanggil ini, katakanlah kalau tadi orang sang eksekutor dia sudah melakukan terhadap itu, maka akan timbul rasa mungkin kecewa pada saat itu, masa penyesalan. Nah, orang yang dipanggil ini adalah orang yang diminta tolong untuk mencarikan solusi bagaimana karena sudah terjadi. Akhirnya, orang yang dipanggil ini berpikirlah, kan tentunya biasa gini, kalau orang dipanggil itu pasti orang yang akan bisa memberikan solusi. Nah, seperti itu. Nah, orang yang dipanggil ini juga berpikir, karena shock melihat keadaan situasi seperti itu, maka berusaha dia mencari informasi kepada orang yang lebih, dalam artian lebih pintar, lebih dewasa, lebih dianggap lebih apalah pokoknya, untuk bisa memberikan solusi. Dipanggillah, sehingga datanglah orang yang kira-kira yang dikenal, jelas dikenal oleh orang ada di TKP di situ. Maka terjadilah diskusi yang sangat alot, di mana ada orang-orang yang mungkin di sana yang mengetahui situasi atau untuk situasi bagaimana caranya supaya kasus ini tidak bisa terungkap. Nah, terjadilah diskusi yang sangat alot. Nah, karena di sana adalah orang-orang yang dikenal semua, maka sudah ada membuat kesepakatan bahwa tidak boleh ada yang bisa membocorkan. Tidak boleh ada orang-orang yang memberikan informasi. Satu sama lain akhirnya saling menguatkan. Dan ada ancaman jika membocorkan. Kalau ada sesuatu membocorkan, maka semuanya akan kena. Terjadilah diskusi yang sangat alot di sana. Kemudian bertugaslah di sana. Siapa yang bertugas menghilangkan sidik jari, siapa yang bertugas untuk membersihkan kedua almarhumah dari ceceran darah, kemudian ceceran sidik jari. Karena kan pada saat tadi eksekusi pasti ada tempelan-tempelan, ya, tempelan sentuhan kepada kedua almarhumah, maka berusahalah untuk dibersihkan kedua almarhumah. Apakah itu dimandikan di dalam bak ataukah diguyur dengan air, kemudian memakai sabun. Kemudian ada yang bertugas untuk membawa kedua almarhumah menuju ke mobil Alphard, ya. Apakah itu informasinya digotong atau apa, ya, kita juga baru bisa memprediksi. Ada yang bilang diseret, seperti itu, ya. Nah, kemudian juga ada yang bertugas untuk berjaga di luar, ada yang bertugas untuk membalikan mobil Alphard. Masing-masing punya tugas di sana. Kemudian pada jam tertentu maka disepakati untuk kembali ke tempat masing-masing dan agar untuk menyepakati masalah alibi. Kemudian disepakati di sana A, B, C, D, E, F, buatlah alibi sedemikian rupa sehingga untuk mengelabui pihak penyidik nantinya. A, B, C, D, katakanlah kamu di sana, kamu di sana, kamu di sana sedang apa, kamu di sana sedang apa, harus ada penguatnya. Kalau misalkan di sana sedang tidur, katakan siapa penguatnya. Kalau di sana sedang misalkan lagi jogging, siapalah penguatnya. Kalau di sana sedang lagi main game, siapa penguatnya. Kalau di sana sedang makan, siapa penguatnya. Nah, dibuatlah skenario-skenario itu dibuat oleh mereka yang mengerti masalah situasi penghilangan jejak. Nah, pasca itu sudah disetujui bahwa ada saling penguatan.
Nah, pada saat diskusi saling penguatan itu, saya pernah menggambarkan bahwa kalau misalkan ada suatu rantai dan rantai itu sama besar, sama tebal, maka kekuatan itu akan kuat. Nah, seiring waktunya berjalan, rantai yang kuat itu akan terkena terik sinar matahari yang sangat panas, akan terguyur oleh hujan yang sangat dingin, maka suatu saat dari sekian rantai yang tadi sama kuat, akan ada satu rantai yang rapuh. Nah, jika ada satu rantai rapuh, maka kekuatan rantai itu akan berkurang. Malah pada akhirnya kekuatan rantai itu akan putus. Kasus Subang 2 tahun berjalan. Kasus Subang 2 tahun berjalan. Maka kekuatan untuk memegang amanah, untuk mempertahankan supaya tidak terbongkar, mulai melemah. Terlihat mulai melemah. Apa melemahnya? Ya, mulai melemah. Mempertahankan kesepakatan untuk tidak membocorkan, itu mulai melemah. Yang mungkin ke depannya, pada waktunya, rantai itu akan putus. Dan kalau sudah putus, maka rantai-rantai lain juga akan putus. Dan tidak ada kekuatan lagi. Dan kasus Subang, pada saat sudah mulai putus, kesepakatan yang sudah dijalin, jangan membongkar, maka jika ada yang bersuara, maka akan mulai putus pertahanannya. Kalau sudah mulai putus, maka satu sama lain akan mempertahankan diri. Bagaimana membuat skenario lain? Membuat skenario lanjutan agar terhindar dari hukuman. Tapi yang jelas, kita yakini pihak kepolisian lebih cerdas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kasus Subang akan terungkap dengan melemahnya kekuatan dari sang para pelaku. Kasus Subang meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.